Cek cek cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai kisah klasik ya, masih seputar era Hindu dan Buddha, tepatnya pada masa kerajaan Majapahit. Ya, pada masa ini ada sebuah peristiwa yang sampai saat ini masih viral ya, yang masih viral dan masih menjadi semacam inspirasi, masih menjadi buah bibir, meskipun sebetulnya ini ya hanya sekedar buah bibir, namun masih menarik untuk dibicarakan begitu. Apa itu? Ya, mengenai perang Bubat ya. Sebetulnya perang Bubat itu ada atau tidak sih? Ada yang mengatakan ada juga yang mengatakan hanya mitos, karena ini hanyalah buatan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ingin mencoba menggagalkan momentum ya, peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, oke, simak terus ya sampai dengan selesai. Nanti saya akan mencoba menceritakan setahu saya, versi saya, yang pasti menurut saya. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ya silakan kasih masukan kritik di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banyak kisah disebutkan bahwa perang Bubat terjadi bermula dari niat Prabu Hayam Wuruk ingin memperistri putri Dyah Pitaloka secara resmi dari negeri Sunda. Hayam Wuruk tertarik gara-gara lukisan seorang seniman Sungging Prabantara yang diam-diam menggambar gadis ini. Hayam Wuruk ingin memperistri Dyah Pitaloka untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Hayam Wuruk mengirimkan surat untuk melamar pada Maharaja Linggabuana. Upacara pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Maharaja Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit. Mereka kemudian ditempatkan di Pasanggerahan Bubat. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putrinya Dyah Pitaloka, diiringi prajurit. Dalam Kindung Sundayana, Gajah Mada berambisi menguasai kerajaan Sunda. Ini untuk memenuhi Sumpah Palapa yang dibuatnya jauh sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Kerajaan di Nusantara sudah ditaklukkan Majapahit, tinggal kerajaan Sunda yang belum. Sehingga terjadilah perang dan pengusiran. Ini yang menjadi dasar lahirnya mitos Sunda tak baik menjalin perkawinan dengan Jawa. Malah di Jawa Barat juga tidak ada jalan yang bernama Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Kalau kita lihat baru beberapa tahun ini ya, kita melihat di daerah Yogyakarta ya ada nama jalan, namanya Jalan Prabu Siliwangi. Nah, ini dalam rangka untuk rekonsiliasi kultural, karena mitos perang Bubat ini seolah-olah ya, meskipun faktanya orang Jawa bisa menikah dengan orang Sunda, namun ini masih menjadi memori kolektif ya sebagian masyarakat, dan ini tidak bagus sebagai negara yang menjunjung tinggi nasionalisme, sehingga kemudian pemerintah daerah membuat monumen ya, nama jalan dalam rangka rekonsiliasi kultural. Kita kembali lagi ke topik di awal. Apakah perang Bubat ini fakta atau mitos? Kalau fakta, berarti perang Bubat ini memang benar-benar terjadi di masa lampau.
ya pernah terjadi peperangan antara Sunda dan Majapahit. Kalau ini tidak ada atau mitos, berarti kemungkinan ini adalah rekayasa yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda atau siapapun dengan tujuan tertentu. Tentunya kita tidak boleh berpikir yang bersifat antipati terhadap suatu hal ya. Misalkan karena kecurigaan terhadap pemerintah Belanda sehingga segala sesuatu yang berasal dari pemerintah Belanda kita tolak mentah-mentah. Itu juga salah. Karena bisa jadi juga betul penelitian ataupun pendapat yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, ataupun kita bisa bersikap percaya sepenuhnya terhadap mitos tersebut sehingga menjadi pijakan dalam kehidupan. Tentunya juga ini tidak betul juga. Cara yang paling baik adalah kita melakukan kajian secara ilmiah sehingga kita benar-benar bisa mengambil sikap yang tepat dalam menyikapi perang bubat ini. Baik, untuk segmen pertama saya kira ini dulu, nanti kita akan lanjut segmen selanjutnya. Sekian, terima kasih.